Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau Habatus. Nah anak-anak, hati yang berdosa senang melihat orang lain menderita. Apalagi jika yang susah menderita itu adalah saingannya, musuhnya. Seperti kisah Raja-Raja Israel yang dicatat di 1 Raja-Raja 16 ayat 15-20. Mereka rebutan ingin menjadi pemimpin atau raja. Mereka tidak mau dianggap dirinya rendah. Mereka mau jadi raja supaya bisa menguasai orang lain, hidup mewah, dan bisa mengatur segala sesuatu maunya sendiri. Seperti Zimri dan raja-raja lain yang menggulingkan tahta raja sebelumnya. Zimri adalah salah satu raja Israel Utara. Zimri yang membunuh Ela sekarang menjadi raja. Ternyata dia tidak mempunyai pendukung yang cukup. Sebagian orang Israel ingin membunuh dia karena telah membunuh raja. Zimri belum sempat melakukan apapun karena dia menjadi raja hanya 7 hari saja. Seluruh rakyat pun menobatkan Omri menjadi raja Israel yang baru. Lalu mereka berperang melawan Zimri di Tirsa. Zimri berlindung ke puri istana, tetapi kemudian membakar istana itu dengan dirinya di dalamnya. Zimri pun mati terbakar karena terdesak oleh orang-orang Israel yang mendukung Omri. Nah, kita baca sama-sama ayat 18 dan 19. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Zimri mati karena Tuhan menghukum sebab dosa-dosa Zimri berat. Anak-anak, Allah adalah Allah yang penuh kasih, sekaligus Allah yang sangat membenci dosa. Allah murka terhadap dosa. Allah benci kepada kerajaan atau pemerintahan penyembah berhala, seperti Zimri yang tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi apa yang dilakukan Zimri dan raja-raja yang lain dianggap hal yang biasa, wajar bagi dunia ini. Tetapi Allah ada di balik semua peristiwa untuk menyatakan keadilannya, kebenarannya, damai sejahteranya pada waktunya. Nah anak-anak, melalui kisah ini kita belajar Zimri menjalankan kehidupan dengan cara-cara dunia yang berdosa. Akibatnya hukuman besar. Zimri berdosa. Tetapi kamu juga saya orang berdosa. Apalagi ketika kita ikuti cara-cara dunia. Seperti apa sih? Misalnya, kalau kita iri hati kepada teman kita yang pandai. Iri hati adalah perasaan tidak suka ketika melihat teman atau orang lain berhasil. Iri hati adalah hal yang wajar, yang biasa bagi dunia ini. Tetapi sebagai anak yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita tahu iri hati adalah dosa. Kita tidak perlu iri hati karena kita sudah memiliki yang terbaik dari seluruh yang ada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja, Raja yang memberi diri bagi umatnya. Kamu juga saya, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menang, hidup selama-lamanya untuk memimpin hidup kita di dalam firman-Nya. Hidup yang mengasihi Allah, mengasihi firman-Nya, mengasihi sesama, sehingga tidak perlu iri hati, tetapi menjadi berkat, dan diri sendiri pun diberkati. Mau ya anak-anak, hidup kita bagi Kristus? Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, maukah kamu percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan, Raja di atas segala raja, Juru Selamat dunia? Maukah kamu? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur
Sekali lagi, anugerah Tuhan mengingatkan, ada jalan-jalan di dunia ini yang tampaknya menyenangkan, tetapi kami dipimpin Tuhan untuk berhati-hati, untuk kami tidak terpikat oleh hal-hal yang membuat hati Allah berduka. Tetapi Tuhan terus mendisiplin, mendidik kami untuk kami berjalan bersama Tuhan Yesus, hidup di dalam firman-Nya, supaya kami makin mengasihi Allah, firman, mengasihi sesama, menjadi berkat, bahkan diri kami sendiri pun diberkati. Bapa, ampuni kami jika kami sering kali mengikuti jalan-jalan yang berdosa, jalan-jalan dunia ini. Tolonglah kami, kasihanilah kami, supaya kami makin hidup bagi Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.